Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen kerusakan yang dibuat oleh para Shinju. Sejauh ini, masih 2 Shinju yang aktif bertarung di desa Konoha. Sementara 2 Shinju lainnya masih dalam keadaan menghilang dan belum kembali ke Konoha. Sementara itu, adegan terakhir memperlihatkan interaksi antara Momo-chan dan Boruto. Boruto bertanya apakah dia harus memberitahukan tentang situasi ayahnya ke Hima atau tidak. Namun, Momo malah tak mau dan dia lebih suka jika Himawari terlihat menderita. Kemudian, adegan memperlihatkan seorang Koji yang telah selesai membantu Kawaki. Sebelumnya, Kawaki menyerang Jura dengan kekuatan karmanya sementara Koji ikut membantunya dari belakang. Namun, serangan mereka cukup mudah untuk dihentikan oleh Jura. Di situ juga ada Delta yang datang menemui lalu berbicara dengan Kawaki. Nah berikutnya, Koji berbicara ke Kawaki dengan berkata, "Kau benar-benar berbeda Kawaki. Mengapa kau selalu saja dapat dengan mudah dihentikan oleh Shinju itu? Bukankah selama 3 tahun ini, kau telah berkembang lebih juga?" Kawaki yang masih fokus menatap Jura, seketika kesal mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Koji. Kawaki lalu berkata, "Itu wajar saja karena pada dasarnya, aku baru melihat lawan ini dan semua kekuatannya juga masih tak diketahui. Itulah mengapa aku merasa heran tentang siapa orang yang dikloning oleh Shinju itu. Dia mengetahui namaku dan juga tahu mengenai kemampuan yang telah kumiliki. Aku merasa seperti bertarung dengan diriku sendiri, namun dengan hawa yang sedikit berbeda." Nah seperti yang kalian ketahui, pada dasarnya Kawaki belum tahu bahwa 4 Shinju merupakan ulah dari kode yang telah membangkitkan mereka. Koji kemudian berkata lagi, "Jika dia mengetahui kekuatanmu, harusnya kau lebih berhati-hati untuk tidak bertindak ceroboh." Kawaki sontak kesal mendengar ucapan Koji yang seperti meremehkannya. Kawaki ingin menyerang Koji akan tetapi, Delta berhasil menenangkannya dengan berkata, "Kau harus menahan emosimu Kawaki. Tidak ada gunanya bagi dirimu untuk melakukan hal-hal yang tak berkaitan dengan monster itu. Dan untuk kau Koji, aku tidak tahu bahwa kau masih hidup. Tapi terlepas dari semua itu, kuharap kau tak melakukan beberapa hal buruk, yang tujuannya buruk karena kau memihak kepada Boruto." Koji hanya berdiam diri, sambil tak menanggapi ucapan dari seorang Delta. Adegan lalu berpindah dan memperlihatkan seorang kode, yang saat ini menemukan lokasi dari salah satu Otsutsuki. Nah admin berpendapat bahwa kode sedang mencari tahu banyak hal mengenai karma Otsutsuki. Apalagi saat ini, dia memiliki satu karma putih yang menurut firasatnya, merupakan karma yang tak biasa. Kode kemudian diperlihatkan tak percaya, bahwa dia menemukan tempat seperti itu. Nah tempat ini, kemungkinan merupakan tempat yang pernah disinggahi oleh Sasuke. Kode kemudian berjalan-jalan, dan menemukan bahwa banyaknya jejak Otsutsuki di situ. Dia lalu berbicara sendiri dengan berkata, "Tempat ini benar-benar mencurigakan dan banyak peninggalan Otsutsuki. Aku tak pernah datang ke sini sebelumnya dan aku bersyukur, aku memiliki kekuatan limiter dari karma. Mungkin di sini banyak tersimpan sebuah informasi penting, mengenai apa sebenarnya karma." Nah dengan rasa penasaran yang tinggi, kode pun masuk ke tempat Otsutsuki dan admin berpendapat, itu adalah tempat Otsutsuki Kaguya. Ketika dia sampai ke dalam suatu bangunan, kode seketika merasakan bahwa ada seseorang yang sedang mengamatinya di suatu tempat. Kode lalu langsung berbalik ke belakang, sambil melihat tak ada orang di sana. Dia kemudian berkata, "Siapa itu dan jangan coba-coba untuk bermain-main dalam keadaan seperti ini." Kode kemudian berjalan lagi, dan aura tersebut semakin kencang yang membuat kode berhenti lagi. Nah menurut pendapat kalian, kira-kira apa yang akan kode temukan nanti, ketika dia sedang mencari tahu informasi mengenai karmanya? Jika menurutku, satu Otsutsuki baru akan muncul dan ditampilkan di manga Boruto ini. Karena ada beberapa teori penting sebelumnya, yang beredar jika Otsutsuki baru akan muncul juga. Nah kita bisa mulai berasumsi, jika Otsutsuki itu kemungkinan berhubungan dengan logo Otsutsuki yang rusak. Lalu setelah momen kode tersebut, adegan kemudian beralih kepada Sarada, yang masih sengit bertarung dengan Hidari. Sementara Jura, masih melihat lengannya dalam keadaan yang kesal. Lengannya belum beregenerasi, setelah sebelumnya diserang oleh Boruto. Akibat serangan itu, lengan Jura melambat untuk utuh kembali. Nah melihat kesempatan itu, Kawaki langsung maju sambil mengeluarkan besi hitam kepada Jura. Delta yang ada di sebelahnya, sempat menahan Kawaki akan tetapi, Kawaki benar-benar keras kepala. Jura melihat datangnya Kawaki, sambil membuat tameng dari Mokuton. Besi hitam Kawaki tertancap di kayu tersebut, dan Kawaki kemudian menghancurkan tameng Jura dengan lengannya.
Saat itu hancur, Jura tak lagi ada di balik tamengnya melainkan, tiba-tiba berpindah ke samping Kawaki. Jura berkata, kau terlalu terburu-buru dan tak mendengarkan temanmu. Jura langsung memukul Kawaki, namun Kawaki masih sempat menahan pukulannya itu. Lalu kemudian, adegan lalu beralih ke Sarada yang menyemburkan elemen api dari Susanoo-nya. Itu diarahkannya kepada Hidari, yang kemudian menahannya dengan tubuh Susanoo-nya. Sambil menahan itu, Sarada maju dengan langsung memukul Susanoo Hidari. Ketebalan Susanoo Hidari tak sekuat seperti pengguna asli dari klan Uchiha. Logikanya, Hidari seperti hanya setengah dari cakra milik Sasuke dan oleh karenanya, Susanoo-nya langsung retak ketika terkena pukulan kuat dari Sarada. Boruto yang masih fokus berbicara ke Momo, langsung kaget melihat retaknya Susanoo Hidari. Dia melihat situasi itu dengan sangat teliti, sehingga dia kemudian berpindah menggunakan Hiraishin ke tempat Sarada, dan muncul dengan langsung merasenggan Hidari. Hidari tak sempat mengaktifkan limiter, dan akhirnya dia terhempas kuat yang membuat Susanoo-nya juga hilang. Melihat apa yang terjadi pada Hidari, Jura hanya merasa lucu bahwa Hidari begitu mudah mereka lukai. Nah setelah melihat Hidari terhempas, Sarada berlari dengan Susanoo-nya sambil mengeluarkan Chidori. Namun belum beberapa jauh berlari, tiba-tiba cakranya melemah dan dia terjatuh seketika. Boruto panik, dan langsung menyusul Sarada sambil bertanya tentang keadaannya. Susanoo-nya juga ikut menghilang, dan Boruto melihat mata kiri Sarada berdarah. Sarada lalu menjawab ucapan Boruto dengan berkata, aku kelelahan setelah menggunakan ini secara tiba-tiba Boruto. Ini pertama kalinya aku menggunakan itu, dan penglihatanku seketika kabur begitu saja. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, itu wajar bagi pengguna mata Sharingan. Dia harus melawan takdirnya sendiri, sebagai orang yang mempunyai mata tersebut. Tapi dalam beberapa waktu ke depan, anak ini pasti akan menjadi cukup hebat. Boruto membalas ucapan Momo dengan berkata, tumben kau seperti memuji teman-temanku Momoshiki. Momo-chan kemudian menjawab, itu bukanlah pujian, dan aku sama sekali tak ingin memuji kalian. Kalian hanyalah sekumpulan anak, yang memiliki wajah bodoh dan terlihat sok kuat. Boruto tersenyum sambil berkata, kau baru saja memujinya dan aku masih mengingatnya. Momoshiki hanya terdiam, sambil menampilkan ekspresi yang kesal kepada Boruto. Boruto kemudian mengangkat Sarada untuk berdiri, dan menyuruhnya agar istirahat sejenak dulu. Karena di saat Boruto mengatakan demikian, tiba-tiba Hidari bangkit lagi dan berdiri di hadapan mereka berdua. Hidari lalu berkata, kau tak bisa membawanya pergi karena dia adalah target utama dariku. Kau adalah Uchiha Sarada dan sebentar lagi, kau akan menjadi santapan lezatku. Sarada kemudian menyuruh Boruto untuk melepaskannya. Sarada berkata, lepaskan aku karena aku ingin melakukan sesuatu. Hidari berkata, kau terlalu berani mencoba menyerang dalam keadaan seperti itu. Nah Hidari langsung bergerak, sambil membuat lengannya tajam seperti pedang. Boruto panik luar biasa, dan ingin menghalau Hidari dengan pedang miliknya. Akan tetapi, tiba-tiba Hidari terhenti, dan tak bisa bergerak dari tempatnya. Usut punya usut, ternyata Shikada yang berhasil menghentikan langkah dari Hidari. Menggunakan kekuatan Kagemane no Jutsu, dia berhasil membuat Hidari tak berkutik. Nah melihat itu, Boruto langsung maju sambil menebas seorang Hidari. Menggunakan pedang Sasuke di tangannya, tubuh Hidari terputus setelah tebasan itu begitu kencang mengenainya. Nah karena Boruto kaget juga, dia langsung teringat kepada Sasuke. Dia kemudian menyuruh Shikadai untuk menjaga Sarada terlebih dulu. Boruto langsung berpindah ke tempat Sasuke asli berada, dan melihat bahwa Sasuke asli mulai terbebaskan dari pohon tersebut. Boruto begitu senang, dan terbang ke arah gurunya tersebut sambil mencoba menebas sisa-sisa pohon yang menjebaknya. Namun saat dia melakukan itu, tiba-tiba Sasuke asli berbicara dengan berkata, itu akan sia-sia karena gurumu masih akan terus terjebak menjadi seperti ini Boruto. Boruto langsung kaget, dan ternyata yang berbicara itu adalah Shinju Hidari. Mata Sasuke tak terbuka, dan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Nah admin berpendapat jika nanti, Hidari masih mengendalikan tubuh Sasuke meskipun dalam bentuk yang aslinya. Saat dalam keadaan seperti itu, Boruto tiba-tiba dihubungi kata kecilnya bahwa sekarang, Sarada sedang ditangkap oleh Shinju Hidari. Boruto sempat tak menyangka, bahwa dia akan terkecoh seperti itu dan setelah itu, dia berpindah ke desa Konoha lagi menggunakan Hiraishin. Ketika dia kembali ke sana, Sarada dipiting oleh Hidari, atau leher Sarada ditahan oleh Hidari. Hidari kemudian berkata, jika kau berani maju satu langkah saja, maka dia akan mati tepat di depanmu.
Semua orang merasa panik, setelah Sarada ditahan oleh Shinju dan diancam untuk dibunuh. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto lalu berkata, dia berhasil menipumu dengan seakan-akan, dia telah terkena tebasanmu Boruto. Dan kau terlalu mengingat gurumu, sehingga kau tak bisa berpikir jernih tentang kemungkinan jebakannya. Sekarang, apa yang akan kau lakukan dalam keadaan ini Boruto? Boruto kemudian menjawab, aku ingin menggunakan mata Jogan ini Momoshiki. Namun, pada dasarnya aku belum mengetahui segala hal tentangnya, dan inilah yang sering menggangguku. Momo lalu berkata, potensi Jogan benar-benar luar biasa akan tetapi, kau tak bisa bergantung dengan kekuatan anehmu itu. Bagiku, Jogan tak bisa kau gunakan dalam keadaan terdesak. Kau mesti harus menguasainya terlebih dulu, karena kemarin dia aktif dengan sendiri. Boruto kemudian berkata, jika memang tak ada cara lain, gunakan lagi kekuatan time stopmu Momoshiki. Nah setelah Boruto berkata demikian, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.